Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2. Apa kabar dengan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3, tumbuhan di sekitarku, pembelajaran 5. Marilah kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tonton terus ya videonya sehingga kalian mendapatkan pemahaman dari apa yang disampaikan. Pembelajaran 5. Amatilah gambar di atas. Apa yang sedang dilakukan anak yang tampak pada gambar? Ya, di sini di gambar tampak anak sedang bermain. Ada yang bermain loncat tali, ada yang sedang mengejar kupu-kupu. Sangat asik sekali ya. Kemudian anak tersebut berlari-lari mengejar kupu-kupu. Ya, ada juga anak-anak yang sedang melompat. Ayo berlatih. Apakah kamu suka bermain sambil melompat? Bagaimana gerakan melompat tersebut? Kita bisa melakukan gerakan melompat. Ada berbagai variasi gerakan melompat. Perhatikan gambar berikut. Peragakan gerakan sesuai petunjuk gurumu. Nah, di sini Beni memperagakan gerakan melompat diawali dengan berjongkok, kemudian mendarat ya, dari berjongkok terus melompat, setelah itu mendarat dengan kedua kakinya. Sedangkan Edo melompat dan mendarat dengan satu kakinya. Diawali dengan satu kakinya ya. Ayo berlatih, amatilah kembali gambar di atas. Ada kupu-kupu yang sedang terbang, ada juga kupu-kupu yang sedang hinggap pada bunga. Masih ingatkah kamu dengan permainan kupu-kupu di taman bunga? Ayo kita mainkan kembali permainan itu. Tambahkan satu peraturan. Peraturan tambahannya adalah sebagai berikut. Jika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, bunga berlari. Kemudian bunga berputar mengelilingi kupu-kupu dan bertukar tempat dengan bunga yang lainnya. Ikuti peraturan permainannya dan jagalah kekompakan. Ayo berdiskusi anak-anak. Siti dan teman-temannya bermain dengan gembira. Semua mengikuti peraturan permainan. Ibu guru pun senang melihat anak-anak kelas 2 tertib dalam bermain. Diskusikanlah dengan teman sebangkumu. Tuliskan kembali peraturan permainan kupu-kupu di taman bunga. Ya, kalian bisa menuliskan kembali ya peraturan permainan kupu-kupu di taman bunga seperti ini. Apa yang terjadi apabila anak-anak kelas 2 tidak mengikuti peraturan permainan? Tuliskan jawabanmu. Ya, apabila tidak mengikuti peraturan permainan, maka permainan akan kacau. Tidak teratur, maka kemungkinan terjadi kecurangan, perselisihan, bahkan perkelahian. Ayo berdiskusi anak-anak, lakukan tanya jawab dengan teman di sebelahmu. Tuliskan pertanyaan dan jawaban pada lembar yang tersedia. Tuliskan dengan huruf tegak bersambung. Tanyakan kepada temanmu contoh tata tertib ketika jam istirahat di sekolah. Ya, bisa kalian buat pertanyaan contohnya seperti ini. Apa tata tertib ketika jam istirahat di sekolah kita? Ya, jawaban dari teman. Saat jam istirahat sekolah, tidak boleh jajan di luar pagar sekolah. Kemudian, tanyakan kepada temanmu tentang usaha untuk mematuhi tata tertib yang sudah disebutkan. Contoh pertanyaannya,
Di manakah kita membeli makanan dan minuman saat istirahat sekolah? Ya, jawabannya boleh seperti ini. Saat istirahat sekolah, kita membeli makanan dan minuman di kantin sekolah. 3. Tanyakan juga kepada temanmu apakah pernah melanggar aturan di sekolah. Contoh pertanyaannya, apakah kamu pernah melanggar aturan di sekolah? Jawabannya, aku pernah jajan di luar pagar sekolah. Bacalah kembali hasil tanya jawab dengan teman di sebelahmu. Buatlah kesimpulan dari hasil tanya jawab itu. Tuliskan kesimpulan tersebut dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik dalam penulisan kesimpulanmu. Ini contohnya ya, kesimpulannya. Kita harus mengikuti tata tertib di sekolah dengan tidak jajan di luar pagar sekolah. Titik. Nah, di sini di awal kalimat kita ya. K-nya menggunakan huruf kapital. Setelah titik, kemudian awal kalimat baru menggunakan huruf kapital. Di sini adalah apabila, maka A-nya menggunakan huruf kapital. Apabila kita ingin membeli makanan dan minuman atau jajan, maka sebaiknya kita jajan di kantin sekolah. Titik. Kemudian huruf kapital lagi diawali di awal kalimat. Di kantin, D-nya besar ya. Di kantin sekolah semua makanan dan minuman terjaga kebersihan dan kesehatannya. Nah, di sini ada titik. Berdiskusilah bersama teman dalam kelompok mengenai pertanyaan berikut. Melanggar peraturan mengakibatkan hal yang tidak baik. Apa saja yang tidak boleh dilakukan di lingkungan sekolah? Tuliskan jawabanmu dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Ya, ini contohnya ya. Apabila ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan. 1. Murid dilarang membeli makanan dan minuman di luar sekolah. 2. Murid dilarang memakai perhiasan yang berlebihan ke sekolah. 3. Murid dilarang mengganggu jalannya pelajaran. 4. Murid dilarang berada di dalam kelas selama jam istirahat. 5. Murid dilarang berkelahi dan main hakim sendiri jika ada permasalahan di sekolah. 6. Murid dilarang membawa handphone ke sekolah. Ayo renungkan apa yang akan kamu lakukan ketika melihat temanmu melanggar peraturan sekolah. Mengapa kamu melakukan hal itu? Ya, ini contoh saja ya. Ketika melihat teman melanggar peraturan sekolah, aku akan menegurnya dengan baik dan sopan. Aku melakukan hal itu karena aku ingin sekolahku tertib, aman, dan nyaman. Nah, di sini ada kerjasama dengan orang tua. Bersama dengan orang tuamu, tuliskan hal-hal yang tidak boleh kamu lakukan di lingkungan rumahmu. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Terima kasih kalian sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian di dalam mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.